Kamarudin Simanjuntak bongkar skenario, PC akui korban pelecehan seksual, korban kok puji pelakunya. Dari peristiwa itu tidak tergambar adanya relasi kuasa yang biasanya kita temukan dalam kekerasan seksual, karena posisi Joshua itu adalah anak buah dari Ibu PC atau anak buah dari Irjen Sambo. Jadi posisi Joshua di bawah ya, derajatnya dibanding dengan Ibu PC atau FS. Jadi bagaimana seorang ajudan bisa memperkosa istri jenderal? Kan tak masuk akal tuh, apalagi istri di propam lagi. Orang di full power di Indonesia ini bisa memeriksa Kapolda, bisa memeriksa yang lain gitu. Masa ajudan dengan pangkat brigadir bisa memperkosa istri jenderal? Kalau jenderalnya bintang 2, istrinya bisa bintang 3 kan, saya bilang gitu kan. Masa kepada bintang 2 aja dia segannya minta ampun, masa berani memperkosa bintang 3 kan begitu. Ada nggak wanita habis diperkosa puji-puji prianya? Multi talenta, luas banget, mau kasih berapa? Kok diperkosa mau gaji pemerkosa kan gitu? Masuk akal nggak? Korban kekerasan seksual masih bisa bertemu dengan terduga pelaku itu rasanya tidak lazim. Isu pelecehan ini konsisten dipertahankan, walaupun bantahan maupun serangan terhadap isu pelecehan ini kuat, tetapi konsisten. Karena kalau isu pelecehan, maka larinya adalah pada mempertahankan harga diri, harkat martabat. Ya. Sekarang kalau saya tanya, mana buktinya pelecehan yang bisa fakta yang kita lihat sekarang ini, kita lihat bersama, ada enggak? Kan nggak ada. Kamarudin Simanjuntak belum terhenti memperjuangkan keadilan bagi mendiang Brigadir J dengan bongkar skenario Putri Cenderawati yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh Yosua. Tak tanggung-tanggung, Kamarudin Simanjuntak membeberkan kronologi berdasarkan analisis tajamnya serta berbagai fakta-fakta hingga mengungkapkan kasus pelecehan itu sempat ditutup penyidik karena terbukti hoak. Kamarudin Simanjuntak bongkar skenario PC ini dengan tujuan agar istri Ferdy Sambo tak lagi mengelak oleh berbagai alasan hingga mengakui korban pelecehan seksual. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J ini membeberkan secara gamblang kronologi yang sebenarnya terjadi terkait kasus pelecehan seksual Putri Cenderawati oleh Yosua berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkannya. Dilansir Ayo Bandung dari kanal YouTube Tribun Jateng, Kamarudin menceritakan awal kasus itu mencuat setelah diberitakan bahwa Brigadir J memperkosa Putri Cenderawati di Duren 3, Jakarta Selatan ketika istri Ferdy Sambo ini disebut-sebut baru pulang dari luar kota. Menohok, Kamarudin, pengacara Brigadir Yosua ini menyebut bahwa pemberitaan itu malah diduplikasi semua oleh sejumlah oknum kepolisian, Komnas Perempuan, serta lembaga lainnya. Namun analisis Kamarudin menilai bahwa tak mungkin seorang ajudan berani masuk begitu saja ke ruangan jenderalnya, terlebih suami Putri Cenderawati, Irjen Ferdy Sambo, merupakan sosok yang mempunyai kekuatan besar di ranah kepolisian Indonesia. Masa kepada jenderal bintang 2 saja segannya minta ampun, masa berani memperkosa istrinya coba, ujar Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J, dikutip dari kanal YouTube Tribun Jateng. Kemudian di tanggal 9 Juli 2022, Kamarudin menyebut bahwa pihak Putri Cenderawati sudah melaporkan kasus pemerkosaan dan dugaan percobaan pembunuhan oleh Brigadir J ketika skenario Sambo tercium publik. Namun karena Kamarudin Simanjuntak bongkar skenario PC ini, akhirnya laporan itu sempat gugur karena tak terbukti kebenarannya. Ternyata setelah diperiksa semua hoak isinya, makanya kasusnya ditutup, tambah Kamarudin. Akan tetapi setelah laporan itu ditutup, pihak Putri Cenderawati masih melanjutkan skenarionya dengan merubah tanggal dan tempat pelecehan seksual oleh Brigadir J menjadi ke Magelang. Sayangnya Putri Cenderawati kurang mahir dalam memberikan alasan. Pasalnya pada tanggal yang diduga menjadi waktu pemerkosaan itu, dirinya sempat berkomunikasi dengan adiknya Brigadir J hingga memuji kerajinan dan ketekunan Yosua ketika berada di Magelang, kediaman Sambo. Ada nggak wanita habis diperkosa puji-puji prianya, kok diperkosa mau gaji pemerkosa, kan gitu. Nah, karena saya kasih tahu seperti itu, ganti lagi tanggalnya. Masa diperkosa ditawar-tawar, jelas Kamarudin. Tak hanya itu, Kamarudin menceritakan juga jika PC memang benar-benar menjadi korban pelecehan seksual, istri Sambo ini tak mungkin bisa dengan mudah berhadapan kembali dengan pelaku. Pastinya akan ada rasa trauma jika kejadian itu nyata. Akhirnya Kamarudin Simanjuntak berspekulasi bahwa Putri Cenderawati ini memiliki obsesi terhadap pria tampan, sehingga akhirnya istri Ferdy Sambo ini mengada-ngada kejadian pemerkosaan itu.
Kamarudin Simanjuntak belum terhenti memperjuangkan keadilan bagi pendiang Brigadir J dengan bongkar skenario Putri Cenderawati yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh Yosua. Tak tanggung-tanggung, Kamarudin Simanjuntak membeberkan kronologi berdasarkan analisis tajamnya serta berbagai fakta-fakta hingga mengungkapkan kasus pelecehan itu sempat ditutup penyidik karena terbukti hoaks. Kamarudin Simanjuntak bongkar skenario PC ini dengan tujuan agar istri Ferdy Sambo tak lagi mengelak oleh berbagai alasan hingga mengakui korban pelecehan seksual. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J ini membeberkan secara gamblang kronologi yang sebenarnya terjadi terkait kasus pelecehan seksual Putri Cenderawati oleh Yosua berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkannya. Dilansir Ayo Bandung dari kanal YouTube Tribun Jateng, Kamarudin menceritakan awal kasus itu mencuat setelah diberitakan bahwa Brigadir J memperkosa Putri Cenderawati di Duren 3, Jakarta Selatan ketika istri Ferdy Sambo ini disebut-sebut baru pulang dari luar kota. Menohok, Kamarudin, pengacara Brigadir Yosua ini menyebut bahwa pemberitaan itu malah diduplikasi semua oleh sejumlah oknum kepolisian, Komnas Perempuan, serta lembaga lainnya. Namun analisis Kamarudin menilai bahwa tak mungkin seorang ajudan berani masuk begitu saja ke ruangan jenderalnya, terlebih suami Putri Cenderawati, Irjen Ferdy Sambo, merupakan sosok yang mempunyai kekuatan besar di ranah kepolisian Indonesia. Masa kepala jenderal bintang 2 saja segannya minta ampun, masa berani memperkosa istrinya coba, ujar Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J, dikutip dari kanal YouTube Tribun Jateng. Kemudian di tanggal 9 Juli 2022, Kamarudin menyebut bahwa pihak Putri Cenderawati sudah melaporkan kasus pemerkosaan dan dugaan percobaan pembunuhan oleh Brigadir J ketika skenario Sambo tercium publik. Namun karena Kamarudin Simanjuntak bongkar skenario PC ini, akhirnya laporan itu sempat gugur karena tak terbukti kebenarannya. Ternyata setelah diperiksa semua hoaks isinya, makanya kasusnya ditutup, tambah Kamarudin. Akan tetapi setelah laporan itu ditutup, pihak Putri Cenderawati masih melanjutkan skenarionya dengan merubah tanggal dan tempat pelecehan seksual oleh Brigadir J menjadi ke Magelang. Sayangnya Putri Cenderawati kurang mahir dalam memberikan alasan. Pasalnya pada tanggal yang diduga menjadi waktu pemerkosaan itu, dirinya sempat berkomunikasi dengan adiknya Brigadir J hingga memuji kerajinan dan ketekunan Yosua ketika berada di Magelang, kediaman Sambo. Ada nggak wanita habis diperkosa puji-puji prianya, kok diperkosa mau gaji pemerkosa, kan gitu. Nah, karena saya kasih tahu seperti itu, ganti lagi tanggalnya. Masa diperkosa ditawar-tawar, jelas Kamarudin. Tak hanya itu, Kamarudin menceritakan juga jika PC memang benar-benar menjadi korban pelecehan seksual, istri Sambo ini tak mungkin bisa dengan mudah berhadapan kembali dengan pelaku. Pastinya akan ada rasa trauma jika kejadian itu nyata. Akhirnya Kamarudin Simanjuntak berspekulasi bahwa Putri Cenderawati ini memiliki obsesi terhadap pria tampan, sehingga akhirnya istri Ferdy Sambo ini mengada-ngada kejadian pemerkosaan itu. Menohok, Kamarudin, pengacara Brigadir Yosua ini menyebut bahwa pemberitaan itu malah diduplikasi semua oleh sejumlah oknum kepolisian, Komnas Perempuan, serta lembaga lainnya.